Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini presentasi dari kelompok saya yang disusun oleh Muhammad Nur Hidayat, Muhammad Syahfaraz Mahfuz, dan Muhammad Afan Maulidi. Secara perkembangan perangkat lunak telah melalui berbagai tahapan dari kemunculan komputer pertama hingga kini. Perkembangan ini mencerminkan kemajuan teknologi dan kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Sejarah perkembangan perangkat lunak. Generasi pertama, perangkat lunak pada masa ini masih sangat sederhana dan sulit untuk digunakan. Biasanya dikembangkan secara manual oleh pakar komputer. Generasi kedua, perangkat lunak mulai berkembang dengan adanya bahasa pemrograman tingkat tinggi. Proses pengembangan pun menjadi lebih efisien. Dan memasuki generasi ketiga, perangkat lunak semakin kompleks dengan adanya sistem operasi, database, dan perangkat lunak aplikasi yang saling terintegrasi. Generasi pertama perangkat lunak. Pemrograman manual. Perangkat lunak pada masa ini masih ditulis secara manual, menggunakan kode biner atau bahasa mesin. Keterbatasan sumber daya. Komputasi pada masa ini sangat terbatas, baik dari segi memori, kecepatan, prosesor, maupun penyimpanan data. Dan generasi ketiga, pengembangan individual. Perangkat lunak dikembangkan oleh para pakar komputer secara individual, tidak ada standar yang baku. Langsung lagi ke halaman Generasi kedua perangkat lunak ada bahasa pemrograman. Munculnya bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran, COBOL, dan ALGOL memudahkan pengembangan dan menulis kode program. Yang kedua ada sistem operasi. Sistem operasi memulai diperkenalkan seperti OS atau 360 dari IBM yang memungkinkan pengguna beberapa program secara bersamaan. Yang ketiga ada perangkat keras. Perangkat keras komputer mulai berkembang seperti penggunaan transistor dan IC yang membuat komputer lebih kecil dan efisien. Generasi ketiga perangkat lunak. Yang pertama ada database. Sistem manajemen database memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data yang lebih efisien. Yang kedua ada integrasi. Perangkat lunak aplikasi mulai terintegrasi satu sama lain, memudahkan pertukaran dan pengelolaan data. Yang ketiga ada rekayasa perangkat lunak. Di sini disiplin ilmu rekayasa perangkat lunak berkembang, menghasilkan metode dan proses pengembangan yang lebih terstruktur. Generasi keempat perangkat lunak. Yang pertama ada pemrograman visual. Pemrograman antarmuka, grafis atau UI, dan pemrograman visual memudahkan perkembangan perangkat lunak. Yang kedua ada pemrograman berorientasi objek. Paradigma pemrograman berorientasi objek memungkinkan perkembangan perangkat lunak yang lebih modular dan scalable. Yang ketiga ada perangkat lunak berbasis web. Perkembangan internet memicu munculnya perangkat lunak berbasis web yang dapat diakses dari mana saja. Yang terakhir ada perangkat lunak berbasis sistem. Perangkat lunak mulai dibangun sebagai sistem yang terintegrasi, bukan lagi aplikasi individual. Dan terkini dalam perangkat lunak. Yang pertama, komputasi awan. Perangkat lunak semakin bergantung pada layanan komputasi awan untuk menyimpan dan memproses data. Kedua yaitu kecerdasan buatan. Perangkat lunak mulai memanfaatkan kecerdasan buatan untuk otomatisasi dan pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu pengembangan kolaboratif. Proses pengembangan perangkat lunak semakin kolaboratif, yang mana melibatkan banyak pihak dalam suatu tim. Kesimpulannya yaitu kesimpulan dan prospek masa depan. Untuk kesimpulannya yaitu perkembangan perangkat lunak telah melewati berbagai generasi, menunjukkan kemajuan teknologi yang besar. Untuk prospek dan masa depan. Untuk prospek masa depan,
kedepannya perangkat lunak akan semakin canggih dan terintegrasi dan fokus pada kebutuhan pengguna. Untuk kesimpulan dan prospek masa depan. iya, Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Nama saya Muhaimin. Saya Muhammad Safar Rosmaku. Saya Akwan. Ya, dadah. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dede. Assalamualaikum bro. Atau selamanya. Oke sih. Ripa, Gema, Ripa loh Cina.